bersama dia. Ulang. Bersama saya dia, ulang. 3, 2, 1, action. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Narasehat, Narasi Kesehatan. Hari ini kita berada di mana ini? Gor Cetayu. Nah, hari ini kita bersama dengan Ibu. Masih apa ini Ibu? Boleh hadap ke kamera dulu? Nih. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu hamil. Ibu hamil? Hamil. Oh, hamil. Nah, masak apa aja ini Bu? Masak pelati. Opor ayam. Waduh. Ayam kecap. Puasa-puasa emang gede banget gitu ya masakannya ya Bu ya. Ini kan ada salah satunya bahannya ada air gitu ya Bu. Ibu pernah nggak sih waktu minum air terus sadar kalau ibu tuh sebenarnya nggak butuh minum tapi butuh duit gitu? Ya betul Mbak. Betul dong ya, duit ya Bu ya buat hidup gitu ya. Oke, jadi hari ini kita membahas mengenai waterborne disease. Ibu tahu itu nggak? Nggak tahu. Jadi itu merupakan penyakit yang ditularkan oleh air yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, contohnya adalah diare gitu, Bu. Terus tipes, itu termasuk penyakit yang disebabkan oleh borne disease air. Waterborne disease gitu. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, Ibu Amil pengen tahu nggak penjelasan secara detailnya gitu? Pengen tahu. Pengen tahu. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Water disease atau penyakit bawaan air adalah penyakit yang menular melalui air yang terkontaminasi oleh mikrobiologi yang masuk ke dalam air minum ataupun air bersih yang digunakan untuk mencuci peralatan masak ataupun peralatan minum, sehingga air yang sudah dimasak atau makanan yang sudah dimasak dapat tercemar kembali oleh mikrobakteri yang ada di dalam air tersebut, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Air yang kita konsumsi dapat tercemar oleh mikrobakteri melalui misalkan dari limbah rumah tangga atau limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik, sehingga air yang ada di lingkungan tersebut dapat meresap ke dalam sumur atau sarana air bersih. Untuk menilai risiko pencemaran air di dalam sumur misalkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah timba, contohnya ya, bila kita memakai timba itu diletakkan harus tergantung di atas ya, sehingga tidak tercemar oleh air kotor. Selanjutnya yang kedua adalah mulut atau bibir sumur ya. Jadi sumur minimal 70 cm itu harus ada bibir sumurnya, sehingga di samping untuk menjaga keamanan juga dapat untuk mencegah terjadinya pencemaran oleh air kotor. Yang ketiga adalah dinding sumur. Dinding sumur itu minimal 3 meter dari atas sampai ke bawah, dari permukaan tanah sampai ke bawah itu harus kedap air, supaya air tidak merembes masuk lagi ke dalam sumur dari air kotor tersebut. Yang keempat, lantai sumur. Lantai sumur itu minimal luasnya 1 meter ya, kedap air, sehingga lantai atau saluran ya di situ juga tidak boleh retak untuk menghindari tercemarnya air melalui retakan tersebut. Yang kelima yaitu septic tank. Jarak septic tank minimal itu 10 meter nih. Jadi minimal kita tidak boleh ada septic tank dalam jarak 10 meter dari radius sarana air bersih. Yang keenam yaitu timbulan sampah atau hewan ya. Jadi tidak boleh ada hewan atau timbulan sampah pada radius 10 meter di sekitar sarana air bersih. Yang keenam yaitu pemeliharaan instalasi air ya. Jadi untuk sarana perpipaan ataupun penampungan air itu harus benar-benar dipelihara ya, supaya tidak ada bocor atau kotor, sehingga tidak menyebabkan tercemar oleh air
kotor. Yang keenam yaitu letak sumur atau sarana air bersih. Ini tidak boleh di tempat yang rendah ya, sehingga nanti berisiko untuk terkena limpasan air hujan ataupun banjir. Penyakit waterborne disease itu yang bisa ditularkan ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu diare ya. Diare penyebabnya adalah ada E. coli atau Escherichia coli, ada juga Shigella ya, dan Campylobacter. Penyakit diare ini disebabkan oleh air yang mengandung mikroba yang berbahaya ya. Salah satunya hal yang tersebut di atas itu dicemarkan atau ditularkan, disebarkan melalui kotoran manusia, dari spesies misalnya seperti itu. Jadi pada penyakit diare itu akan membuat feses atau kotoran itu menjadi cair, sehingga bagi penderita akan menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Ya, untuk itu bagi penderita disarankan untuk banyak minum air, sehingga nanti bisa untuk mengganti cairan yang hilang. Terus yang kedua yaitu tipes atau tifus. Penyakit tifus penularannya sama ya, melalui air yang sudah tercemar oleh bakteri Salmonella typhosa. Nah, bakteri Salmonella typhosa ini bisa ada di dalam air karena tercemar oleh kotoran atau feses manusia dari penderita yang terkena tifus. Penyakit ini mempunyai gejala seperti panas atau demam, terus penyakit perut, ya, sakit perut, terus diare. Selanjutnya yaitu kolera. Kolera ini disebabkan oleh Vibrio cholera yang ada di dalam air yang sudah tercemar oleh feses ya, atau kotoran manusia, di mana dari penderita yang menderita penyakit kolera ini buang air besar atau buang air besar sembarangan di sungai ataupun di tempat yang bisa mencemari air ya, sehingga orang yang mengkonsumsi air yang tercemar oleh Vibrio cholera itu dapat terkena penyakit kolera. Gejalanya adalah di samping sakit perut, diare, juga bisa menyebabkan kram perut ya. Yang keempat, hepatitis A. Hepatitis A yaitu disebabkan oleh virus hepatitis A. Hal ini bisa menyebabkan penularan melalui air yang sudah terkontaminasi oleh virus hepatitis A dari pengidap virus tersebut. Yang kelima, disentri. Disentri disebabkan oleh bakteri Shigella atau Campylobacter yang ada di dalam air yang tercemar oleh feses manusia yang mengidap penyakit tersebut. Air tersebut dikonsumsi baik melalui air minum ataupun air untuk mencuci peralatan sehingga dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk disentri itu ciri-cirinya yaitu gejalanya ada sakit perut, terus BAB cair ya, atau buang air besar cair atau encer. Terus biasanya pada kotoran itu akan terdapat darah ataupun lendir. Yang keenam yaitu infeksi trachoma atau infeksi mata. Hal ini bisa terjadi karena air yang kita pergunakan misalkan untuk mandi atau cuci ya, itu mengandung bakteri trachoma, yaitu dari para penderita atau dari orang yang mengidap penyakit trachom. Ya, halo pemirsa, kembali lagi bersama Darah Sehat ya. Tentunya kita bertemu dengan Jeng Mas siapa Mas? Boleh dong kenalan dulu. Mas Mujib.
Mujib. Mujib, Al-Mujib gitu ya. Oke. Ini di sini masih ngapain sih, Mas? Biasa nongkrong. Nongkrong, asik. Nongkrong jam berapa ini? Jam 11. Mas Mujib, hari ini kita sedang membahas mengenai waterborne disease. Tahu itu enggak? Nggak tahu. Nah, jadi itu sebuah penyakit ya yang ditularkan melalui air yang terkena dengan mikroorganisme. Contoh nih, mencret, diare kayak gitulah. Nah, tahu ya. Nah, oke. Sebenarnya banyak, Mas, gak cuma diare aja. Kira-kira tahu nggak penyakit dari waterborne disease ini? Apa? Nggak tahu. Itu toh, ngerti nih mencret? Ah, mencret. Biasanya kayak lo, sing neng rumah sakit, sing sering pokoknya inisialnya T. TBC. Oh, bukan. Nggak tahu. Tipes. Terus Muntaber. Nah, kayak gitu-gitu, Mas. Nah, Masnya tahu nggak sih untuk mencegah dari penyakit itu apa aja yang perlu kita lakukan? Belum tahu. Oke. Ini kan air ya, Mas ya. Apakah kita harus mengkonsumsi air yang layak minum kayak gitu? Terus cuci tangan sebelum makan, sebelum masak itu juga salah satu untuk mencegah penyakit itu, Mas Mujib ya. Iya. Nah, ini jangan-jangan Mas Mujib nek mencret malah nyalahke mantan iki ora. Bukan menyalahkan apa ya, aku harus mengoreksi apa nih? Apakah aku nggak cuci tangan? Apakah malah nyalahke mantan iki cek ndek mantan ra, Mas? Iya. Waduh, piro ge? Siti. Siti ke piro? Satu. Satu. Oke, nah kita hari ini kedatangan narasumber spesial Mas Mujib yang tentunya akan membahas ya mengenai apa aja sih tips ya yang untuk kita menghindari dari penyakit ini, Mas Mujib. Pengen tahu nggak? Pengen dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Ya, jadi air yang sudah tercemar oleh feses ataupun tinja itu tidak terlihat secara kasat mata ya. Jadi kita tidak bisa mengetahuinya secara kasat mata karena tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berubah warna. Jadi untuk mengetahui apakah air tersebut itu tercemar oleh tinja atau tidak, itu harus dilakukan uji laboratorium. Nah, ini bisa menghubungi untuk pihak terkait seperti laboratorium lingkungan atau Labkesda, atau mungkin juga bisa dari puskesmas ya, petugas sanitarian. Ya, oleh karena itu, apabila kita mau mengkonsumsi air, sebaiknya kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya itu air tersebut harus sudah mempunyai izin dari Bepom, misalkan itu air kemasan ya. Terus berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan, di situ juga terdapat baku mutu ya, sudah terdapat baku mutu untuk air bersih maupun air minum. Dari baku mutu tersebut ada beberapa parameter yang harus dipenuhi, yaitu parameter secara biologi, parameter fisika maupun parameter kimia. Untuk parameter biologi di situ meliputi parameter pemisahan Escherichia coli atau E. coli, terus bakteri coliform. Untuk parameter biologi pada pemisahan E. coli maupun coliform itu standarnya harus 0 ya. Jadi apabila pemisahan tersebut standarnya lebih dari 0 atau hasilnya lebih dari 0, maka tidak memenuhi baku mutu sebagai air bersih maupun air minum. Terus yang kedua itu parameter fisika. Parameter fisika meliputi tadi ada bau, rasa. Terus yang ketiga yaitu parameter kimia. Di sini parameter kimia ada banyak macamnya, ada 19 macam kalau tidak salah untuk air minum. Itu meliputi kadar besi, kadar amonia, dan sebagainya. Untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh air, yang pertama yaitu kita harus menjaga sarana air bersih atau sarana air minum ya, sehingga sarana tersebut tidak tercemar oleh kotoran atau bakteri dari luar. Yang kedua,
kita bisa memberikan atau mencampurkan zat kimia yang mengandung klorin seperti kaporitnya dalam kadar tertentu untuk membunuh kuman atau bakteri yang sudah masuk ke dalam air. Yang ketiga, kita harus menjaga keamanan dari perpipaan ataupun kebersihan dari penampungan air ya, supaya tidak tercemar oleh air dari luar. Yang keempat, untuk minum kita harus memasak air sampai mendidih ya, benar-benar mendidih. Terus meletakkan pada wadah yang bersih dan tertutup. Terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap kali kita melakukan aktivitas. Membersihkan dispenser ya, dispenser air minum secara rutin, minimal 1 bulan sekali ya. Jadi setiap kita mengisi air untuk dispenser atau untuk dispenser itu, kita harus memperhatikan apakah di dalamnya itu ada kotorannya atau tidak. Biasanya di pinggir-pinggirnya itu kadang kita jumpai kayak lumut seperti itu ya, itu harus kita bersihkan. Terus menguji kualitas sumber atau kualitas air tersebut secara mandiri, mungkin ini bisa diuji setiap tahun sekali di laboratorium kesehatan. Untuk menguji kualitas air di laboratorium, mungkin masyarakat bisa langsung menghubungi customer service di laboratorium kesehatan daerah Kota Pekalongan. Itu tepatnya alamatnya di Jalan Pembangunan nomor 2. Itu bisa dilihat dari Facebook, ada itu. Juga bisa datang langsung ke alamat tersebut. Itu untuk pengambilan sampelnya nanti akan dijelaskan di situ untuk pengambilan sampel air secara biologi maupun secara kimia. Akan dijelaskan pada saat masyarakat atau klien datang ke situ. Karena untuk pengambilan sampel biologi itu membutuhkan botol yang sudah steril. Nah, itu akan dipinjami dari Labkesda atau laboratorium kesehatan. Dan cara pengambilannya juga akan dijelaskan, baik untuk pengambilan sampel bakteri maupun untuk sampel kimia. Setelah mendaftar, biasanya nanti akan menunggu hasil ya. Untuk pemeriksaan bakteri itu memakan waktu kurang lebih 7 hari kerja atau 10 hari, karena ada pembiakan yang harus diamati. Halo pemirsa, kembali lagi di Dara Sehat ya. Kita masih berada di area official Wadik TV dan tentunya kita bertemu dengan bukan narasumber, kita bertemu dengan mas-mas random. Mas, namanya siapa Mas? Mas Husni. Hah? Mas Husni. Husni. Oke, Mas Husni nih di sini lagi ngapain nih? Lagi itu ngantar teman. Ngantar teman, COD-an ya? Iya, COD. COD-an. Oke, COD. Waduh. Ini tutut sensor ya ini. Oke Mas, hari ini kita sedang membahas mengenai waterborne disease. Tahu nggak itu apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Masa sih nggak tahu? Mau tahu harus tahu. Mau tahu sih. Oke. Jadi itu merupakan penyakit ya yang disebabkan oleh air yang sudah tercemar dengan mikroorganisme, Mas. Nah, Masnya tahu nggak contoh penyakit dari hal itu gitu? Sedikit. Apa? Coba. Kayak diare, Ya. terus muntah gas, Ya, oke. Kayak penyakit kulit yang kena itu apa? Apa sih gatal-gatal tuh? Kurap. Kayak gitu-gitu. Oh gitu. Kalau itu bedanya beda Mas. Kalau itu lebih ke penyakit kulit gitu ya. Nah kalau ini lebih ke penyakit dalam gitu. Nah biasanya kalau di rumahnya Mas Husni gitu ya, konsumsi airnya dari mana Mas Husni? Kalau saya dari air sumur. Dari air sumur. Nah hari ini itu narasumber akan menjelaskan ya bagaimana ciri air yang sudah terkontaminasi dengan bakteri itu Mas. Nah Mas Husni pengen tahu nggak? Pengen dong.
Pengen tahu ya? Pengen tahu tuh. Oke, nanti kita kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya akan banyak membahas mengenai waterborne disease ini, penyakit apa saja dan bagaimana cara mencegahnya, Mas Husni. Pengen tahu? Pengen tahu. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3, kasih tahu dong. Untuk penyakit bawaan air itu masih merupakan salah satu penyebab kematian ya atau kesakitan di Indonesia. Ya, ini masih termasuk penyakit 10 besar penyakit yang umum di wilayah tertentu ya. Terus sebesar 58% kejadian diare itu dapat dikaitkan dengan buruknya akses air minum. Terus higiene dan sanitasi di lingkungan tersebut. Terus sebesar 15% ya kejadian stunting disebabkan karena diare yang berkelanjutan, sehingga secara tidak langsung itu buruknya akses air minum dan higiene sanitasi berkontribusi terhadap kondisi malnutrisi anak. Yang keempat, air merupakan salah satu jalur utama penyebaran atau penularan virus patogen atau toksis. Terus yang kelima, itu masih dijumpai sarana sanitasi seperti jamban ya, yang masih terhubung dengan sungai ya. Jadi jamban tersebut dibuat untuk dudukannya di dalam rumah, tetapi tidak ada septic tank, tapi langsung disalurkan ke dalam sungai, sehingga akan menambah bakteri coliform atau E. coli yang ada di dalam sungai atau air tersebut. Yang keenam atau selanjutnya yaitu masih dijumpai pembuangan sampah dari masyarakat sekitar ya, yang masih mencemari sungai. Di Kota Pekalongan termasuk kota yang sering banjir, sehingga kemungkinan untuk air tercemar itu sangat besar dari banjir tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan E. coli pada survei kualitas air minum ya, untuk E. coli pada air minum di rumah tangga itu dari 210 sampel yang diambil dan diperiksa, itu yang memenuhi syarat itu hanya 136 atau 64,7%. Dengan kata lain masih ada 35%, ya, sekitar 35% air itu tercemar oleh bakteri E. coli, sehingga tidak memenuhi standar baku mutu air. Untuk mengendalikan terjadinya waterborne disease, pemerintah sudah mengeluarkan salah satunya adalah kebijakan Permenkes nomor 2 tahun 2023 yang di dalamnya terdapat baku mutu air bersih, air minum ataupun air untuk kolam renang dan pemandian. Dinas Kesehatan juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga masyarakat dari penyakit waterborne disease, yaitu yang pertama yaitu sosialisasi atau penyuluhan sanitasi total berbasis masyarakat, yang di dalamnya juga terkandung tentang air bersih dan penanganannya, dan juga di dalamnya ada juga tentang pembuangan air limbah rumah tangga. Terus yang kedua yaitu pembinaan dan pemeriksaan sampel depot air minum isi ulang. Yang ketiga yaitu pengujian kualitas air minum secara sampling yang dilaksanakan tiap tahun oleh petugas puskesmas melalui survei kualitas air minum rumah tangga. Yang keempat yaitu pemeriksaan sampel air dan makanan untuk perizinan pada perizinan sertifikat layak higiene sanitasi yang diajukan di kantor perizinan terpadu.
sebagai perantara penularan penyakit yang cukup berbahaya, di antaranya tadi ada diare, ya, terus tipes, kolera, disentri, dan hepatitis. Seringkali diberitakan terjadinya lonjakan kasus penyakit tersebut pada saat terjadi banjir atau hujan pada musim hujan, dan juga pada saat musim kemarau, dikarenakan pada musim kemarau ya air bersih itu sangat susah, sangat sulit ya. Pencegahan penyakit bawaan air bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Maka berhati-hatilah dalam mengkonsumsi air untuk keperluan sehari-hari, yaitu dengan 1. Mengelola dan menjaga sumber air, terutama air minum dan air bersih, merebus air hingga matang atau mendidih, dan menyimpan air di dalam wadah yang bersih dan tertutup. Yang kedua yaitu menjaga sumber air untuk keperluan higienis sanitasi atau mandi, cuci pakaian atau peralatan makan minum, yang dari sesuatu yang bisa mencemari seperti timbulan sampah, terus hewan peliharaan di sekitar saluran air bersih atau sumber air bersih, ataupun septic tank atau septic tank yang jaraknya kurang dari 10 meter, terus sambungan pipa yang bocor sehingga memungkinkan terdapat pencemaran air dari lingkungan.